Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dais, pendengar Radio Gaul dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala limpah nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehat iman Islam ihsan biqaulina. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul ummah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia Radio Dais, Radio Gaul dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore yang berbahagia ini di tengah-tengah kita sudah hadir bersama Ustadz Muslim LCM. Kita sapa selalu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Untuk Anda semuanya semoga dalam keadaan baik dan juga lebih baik lagi kaum muslim. Dan di kesempatan hari ini akan membahas mengenai hukum alkohol. Dan bagi Anda yang bergabung, yang ingin bertanya silakan di 6746352 atau di 082133670000. Waktu sebelumnya kami persilakan, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja, para pendengar Radio Gaul, semoga kita semua di sore hari ini senantiasa diberi rahmat dan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala hajat, dimudahkan segala urusan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita di sore hari ini dapat bersilaturahmi kembali, dapat saling menyapa kembali di acara rutinan setiap Sabtu sore. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum alkohol. Dalam artian bagaimana hukum alkohol bukan kita berkaitan dengan fikih ya, misalnya karena alkohol tidak dibuat untuk sholat misalnya, atau tidak dibuat untuk berpakaian misalnya, atau dan sebagainya. Dalam artian yang berkaitan dengan ibadah yang menggunakan alkohol, yaitu apa? Di antaranya ada yaitu minyak wangi yang dicampuri dengan alkohol. Nah, itu bagaimana hukumnya? Terus ada pula yang mungkin bahan-bahan yang terbuat dari alkohol. Kalau dalam ilmu kimia atau praktikum ya, itu kan yang bahan yang mungkin paling harus ada yaitu adalah alkohol untuk mensterilkan mungkin bahan-bahan yang lain dan sebagainya. Nah, dari situ juga ada. Terus di antara bahan yang dibuat untuk minuman keras itu kan juga alkohol. Nah, jadi mungkin alkohol dicampur dengan anggur atau mungkin punya campuran yang lain. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan adalah apakah bahan alkohol sendiri itu memang memabukkan, misalnya tanpa campuran yang lain, memang memabukkan atau tidak misalnya, atau memang beracun misalnya. Contoh misalnya ya, kalau kita ambil kasus yang lain atau contoh yang lain, ada obat-obat semprotnya para petani, ada mungkin decis, ada mungkin obat-obat buat kacang atau tanaman jagung misalnya. Itu kalau diminum ya pasti memabukkan juga. Pasti ini apakah mendem atau memabukkan? Ini kan pertanyaannya di situ. Nah, kalau memabukkan, apakah itu dinamakan alkohol juga? Padahal itu kan ya decis mereknya, atau mungkin mereknya detanol atau apa kayak obat-obat yang obat kimia lah, bahasanya obat kimia yang banyak digunakan oleh para petani, begitu juga banyak digunakan untuk tumbuhan-tumbuhan dan sebagainya. Nah, oleh karenanya kita akan membahas tentang apa alkohol itu, apakah najis. Sebelum membahas tentang kalau misalnya najis, nanti kan pembahasannya berlanjut, berarti kalau dicampur ke minyak wangi kan baru dibahas lagi. Kalau misalnya alkohol suci misalnya, ya berarti di minyak wangi kan nggak usah dibahas.
karena suci ya, Iya, karena suci dan tercampur minyak wangi kan ya nggak ada masalah. Nah, jadi pembahasannya adalah tentang alkohol itu sendiri. Apakah itu najis? Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau dalam Al-Quran dulu ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamr itu arak, minuman keras, wal maisiru judi, wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu adalah kotor dan termasuk amalnya syaitan. Nah, terus dalam ayat yang lain mungkin lebih jelas, yang pada intinya adalah khamr itu haram. Terus dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin khamron wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, itu adalah arak, itu adalah minuman keras. Nah, setiap minuman keras itu najis. Nah, sehingga diambil dari hadis ini bahwa setiap khamr, setiap minuman keras itu najis. Nah, kembali ke permasalahan kita, apakah alkohol itu memabukkan? Apakah alkohol itu kita katakan dengan minuman keras sehingga kita hukumi sebagai najis? Secara kalau memang itu bahan pokok untuk membuat minuman keras, ya secara ada pendapat mengatakan yaitu berarti najis, karena bahan pokok dari minuman keras entah meskipun itu campurannya anggur atau campurannya apel misalnya, atau campurannya jagung atau beras atau apa sego apa anulah minuman keras lah ya. Kok misalnya tanpa alkohol itu tidak memabukkan, berarti memang itu bahan inti dan berarti itu memang memabukkan alkoholnya. Dan ada yang mengatakan pastinya adalah alkohol itu haram dan pastinya alkohol itu najis, karena setiap yang memabukkan itu khamr, setiap khamr itu najis. Nah, pendapat yang pertama mengatakan bahwa alkohol itu najis karena sebagai bahan utama dari pembuatan minuman keras, yang itu adalah memabukkan. Lalu ada pendapat yang lain mengatakan mengenai penjelasan tentang alkohol ya. Yang itu dikatakan atau diutarakan oleh Kiai Haji Syafi'i Hadzami atau orang ulama Jawa Barat ya. Alkohol itu adalah nama kumpulan persenyawaan organik bergolongan OH yang biasanya terikat kepada rantai yang bersifat parafin. Ada pula etil alkohol yang disebut dengan etanol, CH3, CH2 atau OH atau zat cair yang berwarna, baunya menyegarkan dan sebagainya lah. Nah, terus alkohol kalau menurut Kiai Haji Syafi'i Hadzami, khususnya di Indonesia, alkohol itu terbuat dari yang pertama bahan-bahan yang mengandung gula, entah itu gula tebu, gula bit, gula melasa atau berbagai buah-buahan. Nah, terus yang kedua, bahan-bahan yang banyak mengandung zat pati, amilum, kentang, jagung dan sebagainya. Yang ketiga, umbi-umbi yang mengandung fruktosa dan lignin. Sembah pokoknya ini. Bahan-bahan yang mengandung selulosa, ampas-ampas kayu, menggula kalau diolah dengan asam klorida, dan pada intinya adalah pembuatan alkohol di tanah air kita Indonesia itu berasal dari benda-benda yang suci. Pembuatan alkohol, jadi alkohol itu bukan kok langsung moro-moro jadi alkohol, bukan, tapi diambil dari ampas-ampas atau sari-sari dari buah-buahan, ada yang tebu, ada yang jagung, kentang dan sebagainya, atau umbi-umbi dan sebagainya. Nah, khususnya di Indonesia alkohol itu diambil dari sari-sari bahan-bahan yang suci. Sehingga hasilnya ya suci. Hasilnya yang suci, bukan najis. Nah, contoh misal anggur itu kan suci. Kecuali kalau memang sudah memabukkan ya berarti baru najis. Tapi kan bahannya suci. Itu. Contoh lagi misalnya minuman keras bermerek, biasanya yang sering kan anggur ya.
Apalah pokok merek apa, entah mungkin mereknya atau rasanya apel atau rasa sego kucing apa pokoknya lah. Itu kan dari awalnya suci. Anggur kita katakan ya suci. Tapi ketika sudah diolah sehingga menjadi minuman keras, baru kita katakan minuman keras yang itu adalah najis. Iya, iya. Nah, tapi sebelum jadi itu kan suci. Nah, begitu juga alkohol. Ya bahan-bahannya suci semua. Nah, sehingga menjadi alkohol ya masih suci. Nah, kecuali nanti sudah diolah bercampur-campur apa dengan apa yang lain, terus sudah menjadi minuman keras bermerek apa misalnya, topi miring apa celana miring apa mbah enggak tahu yang lain misalnya apa ya. Nah, itu baru kita hukumi sebagai najis. Baru kita hukumi sebagai najis karena sudah memabukkan. Tapi sebelum diolah, sebelum menjadi itu, kan itu ya memang mungkin itu meracunkan atau apa jenenge bahasanya yang meracuni lah. Tapi kan namanya keracunan sama memabukkan kan ya beda. Ya, kecuali kalau memang itu sudah diolah mungkin dicampuri zat apa lagi, kanggur atau apa sehingga menjadi minuman arak yang memabukkan, ya itu baru najis. Tapi sebelum menjadi itu ya suci. Karena di Indonesia pembuatan daripada alkohol itu dari bahan-bahan yang suci. Kata beliau berbeda, hal ini berbeda di India. Kalau di India kebanyakan alkohol itu diambil dari sari-sari kotorannya sapi. Karena di sana kan sapi termuliakan dan banyak sapi yang terbiarkan dan sebagainya. Di antaranya kotorannya itu diolah menjadi alkohol. Nah, alkohol di sana dari awalnya diambil dari najis, ya hukumnya pasti najis juga. Hukumnya pasti najis alkoholnya. Nah, dari sini akan kita katakan kalau menurut beliau hukum arak atau minuman keras jelas adalah najis karena Al-Qur'an mensifatkannya dengan rijsun min amali syaiton yang artinya najis. Sedangkan alkohol bukanlah minuman pada urufnya. Kata Haji Syafi'i Hadzimi, bukanlah minuman, akan tetapi maka ia sama hukumnya seperti bahan-bahan yang dibuat minuman keras seperti anggur, ada juga kurma yang itu adalah suci sehingga juga suci. Makanya dalam kitab kita kembali pada kitab ya. Tadi kita katakan bahwa ada yang mengatakan memang bahwa alkohol itu najis, sehingga nanti kalau bercampur dengan minyak wangi dan sebagainya ya bisa bermasalah. Kita bahas mulai. Ada yang mengatakan menurut pendapat yang lain alkohol ya suci sebagaimana anggur dan sebagainya. Nanti kalau sudah dibuat minuman keras baru itu hukumnya najis. Tapi sebelum diracik menjadi minuman keras itu hukumnya suci. Maka ada kitab Yas'alunaka jilid 2 halaman 30 mengatakan sebagai berikut. Kanat lajnatul fatwa bil azhar qad su'ilat mithla hadzal su'al fa ajabat bi annal alkohola as-spiritus ala ma qala ghairu wahidin min ulama laisa binajisin wa ala hadza fal asya'u alladhi yudhafu ilaiha alkohol la tanjusu bihi wa hadza huwa ma nakhtaruhu li quwwati dalilihi wa li daf'il harajil lazim lil qawli binajasatihim. Nah, ada lajnah fatwa yang ada di Al-Azhar Mesir ditanya tentang pertanyaan yang sama, yaitu tentang hukumnya alkohol. Maka lajnah fatwa mengatakan bahwa alkohol yang bermerek spiritus menurut lebih dari satu orang ulama mengatakan bahwa laisa binajisin, tidak najis. Dan ini sesuatu yang dicampuri dengan alkohol, dicampurkan alkohol ke dalamnya juga tidak termasuk najis. Dan ini pendapat yang kami pilih karena termasuk yang kuat dalilnya dan menolak kesulitan yang terjadi di masyarakat kalau kita mengatakan bahwa alkohol itu najis. Ada yang mengatakan demikian. Dalam kitab yang lain ini pernah dibahas dalam
bahas masalahnya PBNO ya, yaitu Musyawarah Nasional, dalam bukunya PBNO. Apa hukum tentang alkohol? Terus bagaimana pula alkohol yang sudah tercampur dengan minyak-minyak, apakah itu bisa menajiskan baju dan sebagainya? Kalau di sini dikatakan lebih condong kepada hal yang najis, bahwa alkohol itu najis. Nah, adapun yang tercampur dengan minyak, kata kesimpulannya menurut condongnya ini, itu termasuk yang dimakfu, diampuni. Jadi karena itu sebagai penjaga minyak agar lebih awet dan sebagainya, maka itu dimakfu. Ya najis tapi dimakfu, diampuni. Itu kalau dalam pembahasannya seperti itu. Sehingga dikatakan dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, dikatakan wa minha ay minal ma'fuwatil ma'i'atun najisah allati tudhofu ilal adawiyah warrawaih al-qatriyah li islahiha. Di antara najis-najis yang diampuni yaitu cairan-cairan yang najis yang dicampurkan ke obat dan juga dicampurkan ke minyak-minyak wangi untuk memperbaikinya, li islahiha fa innahu yu'fa anil qadril ladzi fi bihil islah, dan itu termasuk dimakfu sesuai kadar yang untuk menjaga minyak tersebut agar diperlakukan untuk menjaga kualitas minyak tersebut. Nah, itu dari sini dikatakan demikian, sehingga lebih condongnya bahwa hukum alkohol itu najis. Tapi yang tadi mengatakan hukum alkohol tidak najis, sehingga minyak atau tidak najis khususnya di Indonesia ya. Sehingga yang dicampurkan minyak wangi dan sebagainya ketika kita semprotkan ke baju kita dan kita buat untuk sholat, maka itu tidak termasuk najis kalau menurut pendapat sebagian. Tapi menurut pendapat yang mengatakan itu najis, nah itu memang najis tapi dimakfu. Dalam artian dimakfu itu memang aslinya najis tapi diampuni. Karena terdapat beberapa, kalau dalam ilmu kitab fikih itu terdapat beberapa najis yang di situ diampuni, entah itu di air atau di pakaian ketika sholat. Contohnya apa? Yaitu najis malayudrikuh torfu, yang tidak ditemui oleh mata. Contoh percikan-percikan najis, biasanya kencing atau apa, itu ya belum tentu kencingnya itu seseorang itu langsung ke bawah. Terkadang ada yang percik-percik ke mana, dan itu tidak ditemui oleh mata yang normal, kecuali harus pakai teleskop dan sebagainya. Nah, itu najis yang demikian itu namanya najis makfu, diampuni ya di air ya di waktu di pakaian misalnya. Contoh misalnya orang kencing pakai sarung, terus dia melepas sarung, nah dia kan kencing normal misalnya, nah, terus barangkali ada cipratan-cipratan yang ke sarung yang dia mungkin tidak tahu, nah itu diampuni, masih tetap bisa sholat pakai sarung tersebut atau celana tersebut. Ada najis yang diampuni hanya di pakaian saja, tidak di air. Ketika kecampur air maka najis, tapi ning pakaian itu suci, masih bisa untuk sholat. Contoh yaitu darah yang sedikit atau najis-najis yang atau darah sedikit. Misalnya ada seseorang kakinya berdarah, keluar sedikit saja atau terkena pakaian, ya masih bisa melanjutkan untuk sholat, diampuni. Tapi kalau darahnya tersebut sedikit netes di air yang sedikit, ya maka airnya pun tersebut semuanya menjadi najis. Nah, itu dalam fikih dibahas demikian. Nah, bagi ada yang diampuni, ya bahasanya itu tetap najis tapi diampuni. Ya begitu juga dalam pembahasan alkohol ini, kita kalau mengatakan bahwa itu najis, mengatakan itu najis, maka ketika bercampur dengan minyak, ada yang mengatakan dalam kitab Fiqhul Madzahibil Arba'ah itu diampuni. Satu lagi yaitu dalam kitab Mabahith al-Wafiyah fi hukmi al-ator al-afranjiyah
Al-mabhatsu tsalis fi ta'rifil kuhul alladzi istafadnahu min kalami man ya'rifu haqiqatahu alladzi yaqbaluhul his ma'a ma ra'aynahu min alati sinaatihi wa huwa unsurun bukhariyun yujadu fil mutakhammirat al muskirat minal ashribah fa biwujudi fiha yahsulul iskar. Nah, pembahasan ketiga dari definisi dari alkohol yang kami dapat dari orang yang mengetahui hakikatnya, itu didefinisikan bahwa alkohol adalah unsurun bukhariyun, unsur uap yang terdapat pada minuman yang memabukkan. Keberadaannya akan mengakibatkan mabuk. Alkohol ini juga terdapat pada selain minuman. Wa yujadu hadzal kuhul aidan fi ghairil ashribah min mutakhammirati naqiil azhar wal athmar alladzi yutakhadhu tiban. Selain minuman seperti pada rendaman air bunga dan buah-buahan yang dibuat untuk wewangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan mempergunakan peralatan khusus dari logam. Nah, ini di antara sumber dari orang Arab ya, bahwa alkohol itu ya memang di antara bahan untuk membuat minuman keras, tapi juga diambil dari kayu-kayuan dan buah-buahan yang tadi dikatakan itu tadi. Sehingga menurut Kiai Haji Syafi'i Adami yang dikatakan tadi bahwa dasarnya adalah suci, maka ya alkoholnya suci. Sehingga kalau menurut pendapat yang ini kita nggak usah membahas tentang minyaknya dicampuri alkohol, bagaimana hukumnya dan sebagainya. Atau mungkin alkohol buat biasanya bisa minyak kan bisa kalau mengandung alkohol buat bahan gatal misalnya. Kalau gatal kan semakin cepat gosongnya atau gimana ya. Nah itu kalau kita memakai itu terus kita sholat ya nggak perlu mencuci, karena kalau menurut pendapat sebagian tadi kan mengatakan suci, tapi kalau pendapat yang tadi mengatakan najis, maka ya kita harus mencuci lagi. Misalnya ada punya gatal apa terus dikasih alkohol misalnya, ya berarti sebelum sholat dicuci lagi menurut pendapat yang najis. Nah, menurut pendapat yang mengatakan itu bahannya suci, termasuk obat-obat yang lain, ya kalau diminum memang mabuk atau mendem, tapi kalau tidak diminum atau bahan dasarnya kan suci dan sebagainya, yaitu suci lagi ya. Baik, kita sangat luar biasa ya mengenai penjelasan alkohol ini. Pertanyaan ya sebelum kita break sejenak. Dan yang pertama mengenai pemikiran ataupun stigma masyarakat mengenai alkohol. Ini kan banyak yang berpikiran bahwasanya alkohol itu haram. Dan mungkin kita tidak bisa lepas dari alkohol nih setiap harinya, bahkan umat Islam sendiri. Mengenai pemikiran tersebut, lantas batasan-batasan untuk penggunaan ataupun takaran alkohol itu sendiri itu seperti apa dalam Islam, Ustaz? Iya. Ya, memang stigma ini juga menurut saya pribadi ya bagus juga. Karena yang dibuat bahan untuk membuat arak dan sebagainya itu ya alkohol di antara bahan-bahan yang paling dasar mungkin ya. Sehingga ya itu juga bagus ketika kita bayangannya dengar alkohol berarti minuman keras gitu. Padahal di alkohol pun juga gunaannya juga banyak penggunaannya. Bukan hanya di mungkin di banyak lah pokoknya. Nah, yang tadi disebutkan ya buat ini, buat itu dan sebagainya. Nah, di situ apalagi bahan praktikum di sekolah-sekolahan itu pasti ada bahan alkoholnya. Untuk mensterilkan kimia atau untuk apa, pokoknya mesti ada bahan alkoholnya. Nah, ya kalau itu kita katakan najis ya bagus ya, karena juga itu sebagai bahan dasar daripada minuman keras. Apalagi misalnya ya kalau itu diminum ya jelas akan memabukkan misalnya. Tapi kan pada dasarnya ketika orang ya tahu bahwa itu bahan alkohol, masih alkohol ya, belum dibuat cap miring atau cap topi miring atau apa. Kira-kira apakah ada orang langsung minum alkohol biar tahu kalau itu mabuk? Mungkin orang yang pemabuk pun ya enggak mungkin. Tetap akan milih sing wis diproses dengan anggur atau dengan apa mungkin ya. Karena tahu ya ini bahan alkohol yang biasanya dibuat praktek dan sebagainya. Praktek ini dan itu dan sebagainya. Ya, kalau kita mengikuti yang demikian misalnya orang mau mabuk terus itu tahu kalau ini alkohol, kira-kira langsung diminum misalnya, enggak tahu, saya juga enggak tahu.
Kalau itu benar-benar langsung diminum ya berarti tahu kalau ini bahan untuk minuman keras. Iya. Tapi ya mungkin tidak mungkin. Nah, karena ini bahan alkohol buat praktek untuk kimia untuk apa ya. Nah, kalau sudah dijadikan merek apa misalnya baru diminum, nah itu berarti ya selama belum dijadikan minuman keras berarti kan masih dibahas kayak tadi. Iya. Apakah ini suci, apakah ini najis. Nah, tapi kalau sudah stigma masyarakat kalau ini najis ya bagus juga karena ikut pendapat yang pertama tadi. Pokoknya alkohol dengan berbagai merek, berbagai jenis, berbagai kegunaan, berbagai apa najis atau haram karena memabukkan ya bagus juga. Tapi ini Ustaz, orang itu kan tidak bisa terlepas dari namanya alkohol. Apakah dia selamanya untuk itu haram dan tidak menggunakannya? Bagaimana itu? Contoh Iya. contoh yang Mungkin tidak lepas. Mungkin minyak wangi sendiri, bahwasanya itu pasti ada alkoholnya. Saya tidak akan pernah menggunakan alkohol itu. Itu bagaimana kira-kira? Lah, kalau yang pendapat yang haram tadi kan sudah dikasih solusi. Iya. Kalau dicampur di minyak wangi itu termasuk diampuni, dimakfu. Ya tetap najis. Iya. Tapi dimakfu. Dimakfu itu ya tetap bisa buat sholat dan Iya. sebagainya. Itu kan pembahasannya ketika kita sholat saja. Nah, contoh ketika kita dan tai apa misalnya dia ya kan kewajiban kita memang membasuh, tapi kan nggak ada hubungannya kalau kita ibadah atau apa, kecuali hubungannya dengan sholat. Iya. Itu. Jadi kalau menurut pendapat yang najis tadi, ya ini kalau dicampur di minyak wangi atau apa, dimakfu itu diampuni. Iya. Nah, kalau pendapat yang mengatakan tidak najis itu beres, tidak ada masalah. Tapi pendapat yang kita urufnya masyarakat sekarang mengatakan bahwa alkohol itu minuman keras, ya bagus juga kita mengikuti pendapat yang najis sehingga kita akan membahas tentang bagaimana ketika nempel di badan misalnya atau dibuat kayak tadi gatel terus dikasih alkohol. Ya berarti dicuci dulu. Atau misalnya setelah praktikum kimia misalnya dengan terus dibasuh dengan alkohol atau apa misalnya. Ya berarti sebelum sholat harus dibasuh dulu karena kan hukumnya najis. Nah, bukan beda najisnya sama najis anjing dan babi loh ya. Kalau najis dan babi kan mugholah tuh. Kalau kan hanya najis doang. Jadi hanya dicuci saja sudah beres. Nah, seperti itu gampang. Kalau masalah yang di minyak tadi ya pendapat yang mengatakan najis kalau pas digunakan di minyak dimakfu, diampuni. Ya, hanya itu mungkin. Baik, kita break sejenak untuk Anda semuanya kaum muslim, para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bertanya. Di sesi kedua nanti akan buka pertanyaan 6746352 atau di 082133670000. Kita break sejenak beberapa lagu berikut ini. Baik, kembali di 107,9 FM Radio Dais, Radio Gaul dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada. Masih bersama kami bersama Ustadz Muslihin untuk membahas tadi sudah dipaparkan mengenai hukum alkohol. Kita buka pertanyaan untuk Anda di 6746352 atau di 082133670000. Baik Ustadz, sambil menunggu ya mengenai alkohol itu sendiri. Banyak orang yang bilang ketika alkohol itu ataupun sudah dijadikan minuman dan lain sebagainya diminum tetapi tidak memabukkan. Itu dalam hukum itu tidak sah nih Ustaz. Apakah benar itu Ustaz? Dalam hukum tidak sama sekali. Iya, tidak haram maksudnya sampai memabukkan. Oh gitu. Iya, monggo silakan penjelasannya. Iya. Misalnya memang itu sudah menjadi minuman keras ya. Tapi karena kekebalan tubuhnya seorang itu mungkin kayak siapa ya, kayak misalnya kayak dulu Deddy Kobuser atau siapa ya. Itu misalnya apakah itu haram gitu ya. Nah, itu hampir sama hukumnya seperti misalnya sudah terkenal kalau itu adalah racun misalnya. Sudah terkenal kalau itu racun. Tapi ketika dia minum nggak ada apa-apa. Apakah itu haram atau memabuk atau haram lah bahasanya ya. Contoh lagi, kalau ada orang, ini kalau di kitab memang dibahas juga ya. Kalau ada orang terus memakan beling misalnya, terus dia nggak apa-apa, apakah itu haram? Padahal nggak boleh seseorang itu membahayakan dirinya sendiri.
entah itu menabrakkan atau ngebom dirinya atau menabrakkan dirinya atau makan beling, kalau memang itu berbahaya ya nggak boleh bagi dirinya, haram itu memakan itu. Tapi kalau bagi dia itu nggak haram misalnya, atau bagi dia itu nggak apa-apa, apakah itu masuk ke keharaman? Padahal kan dia makannya beling, enggak, maksudnya nggak najis lah. Ini tahu pembahasannya seperti itu ya. Apakah itu haram bahasanya? Nah, dalam kitab Al-Majmu' Imam Nawawi, mungkin kitab-kitab yang lain juga banyak, itu dikatakan dalam kitabnya, amma idza arada tanawula dawa'in fihi summun. Ada seseorang ingin mengkonsumsi obat yang di situ terdapat racunnya. Obat yang terdapat racunnya. Qala Syekh Abu Hamid fi Ta'liq wa Shahibil Bayan, qala Syafi'i rahimahullah fi kitabis shalah, in ghalaba ala dhannihi annahu yaslamu minhu jaza tanawuluhu. Jika menurut dia, keyakinan dia, atau ya 75% keyakinan dia lah, meskipun 25%-nya masih ragu. Kini aku ngombe racun apa obat iki, nggo mabuk ora? Tapi keyakinan dia, saya nggak akan mabuk. Nah, berarti masih 75%-nya itu mengatakan dia tidak apa-apa. Meskipun ada ihtimal, ada kemungkinan dia kena keracunan. Jadi daya tahan tubuhnya karena kuat dan sebagainya. Maka in ghalaba ala dhanni annahu yaslamu minhu jaza tanawulu. Jika kemungkinan besar dia memang itu selamat, keyakinan dia itu selamat, maka boleh mengkonsumsinya. Begitu juga sebaliknya, kalau keyakinan dia lebih besar berbahaya daripada selamatnya, 75% saya ini mengombe mesti mabuk, mesti keracunan, mesti apa, maka nggak boleh, haram hukumnya. Nah, ini kasusnya hampir sama, di mana banyak kasus ya, di antaranya ada kasus ya makan beling, makan apa jenenge, lemah, atau makan apa yang sejatinya bagi orang normal itu bahaya, tapi bagi dia sendiri itu ampuh, orangnya itu enggak keracunan, enggak apa, maka apakah boleh makan padahal memang barangnya itu suci aslinya. Ya boleh bagi orang yang mempunyai keyakinan besar atau mempunyai iktikad besar bahwa dia itu akan selamat ketika makan itu. Tapi kok sebaliknya, kalau dia keyakinan besarnya itu bakal keracunan, bakal ini, maka tidak boleh, haram hukumnya. Ya bagi orang yang ampuh misalnya, terus minum alkohol tidak karena pengen mabuk loh ya. Kalau jelas dia pengen mabuk, tahu kadarnya. Kalau sedikit saya kurang mabuk ini. Tapi saya mau 5 gelas biar ya itu memang sejatinya dia pengen minum iya. Tapi kalau memang ini memang tahu kalau ini alkohol, tapi daya tahan tubuh saya itu, saya sudah baca wirid ini misalnya. Saya sudah diajari Ki Ageng siapa misalnya, terus pasti nggak ada apa-apanya. Ini jadi air putih misalnya ya, ada yang kan seperti itu biasanya. Ini akan jadi air putih, padahal ini minuman arak. Terus diminum beneran, keyakinan dia kan selamat, diminum beneran dan memang dia nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa, ya nggak ada hukumnya. Tapi kalau ini ya arak, tapi nggak pada yakin, jelas kalau itu akan memabukkan, ya itu sudah haram dari awalnya. Berbeda karena di situ perbedaan daya tahan tubuh seseorangnya atau amalan seseorangnya lah, mungkin bahasanya demikian. Baik, 6746352 atau di 082133670000. Ada Mas Irfan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai di kampung saya banyak sekali para nelayan yang mencari nafkah ya, ketika di laut sana membawa beberapa minuman, dalam artian alasannya itu untuk memperhangat diri. Nah, bagaimana nih Ustaz seperti ini? Iya. Jadi kan di tengah laut mungkin dingin gitu ya. Iya. Ya sejatinya kalau untuk memperhangat diri itu ya tidak sebagai solusi kalau itu dia membawa minuman keras. Ya. Karena apa, memperhangat diri banyak sekali minuman yang bisa memperhangat diri. Contoh misalnya yaitu jahe hangat. Nah, sekarang kan bawa hangat kan lebih gampang, ada termos yang anti dingin kan sudah banyak. Jadi ya ini
ya sebagai legalisasi untuk dia membawa minuman keras Iya, sejatinya ya. Tapi untuk menghangatkan diri ya tidak. Sejatinya ya kalau memang dia memang itu minum itu terus nggak mabuk misalnya, Iya, iya, terus iya. dia memang anget, ya masih mungkin masih kita bahas yang kayak tadi. Tapi kan mengingatkan diri sambil ngeplay ini. Sambil ngeplay ya. Jadi ya ini bukan sebuah legalitas untuk Iya, kita mengatakan bahwa itu boleh ya, tetap tidak. Karena solusi untuk menghangatkan diri itu banyak. Menghangatkan tubuh itu banyak. Di antaranya bawa air hangat minimal itu wes. Kalau enggak ya bawa jahe, bawa kencur, beras kencur atau apa yang itu hangat di dalam tubuh seseorang. Nah, atau mungkin apalagi ya sekarang terjual banyak ya mungkin minuman atau apa wes yang itu menjadikan daya tubuh seseorang lebih kuat ya. Yes, minimal air hangat itu sudah banyak, sudah. Kalau enggak ya jahe meskipun enggak hangat itu kan ya tetap akan menghangatkan tubuh, menguatkan daya tahan tubuh seseorang. Jadi ya kita tidak bisa mengatakan bahwa itu boleh membawa minuman keras karena tujuannya menghangatkan. Karena kalau tujuannya mungkin tujuan yang lain, misalnya untuk untuk menyiram ikannya biar awet misalnya, kita akan mengatakan boleh-boleh saja. Tapi kalau hanya untuk menghangatkan diri ya banyak solusinya. Hangat-hangat juga banyak, bisa bawa kompor juga banyak dan sebagainya. Ya. Baik, 6746352 atau di 0821333670.000. Assalamualaikum Ustaz. Dari Bu Nur mau bertanya. Saya itu ketika mau kumur-kumur itu takut karena di dalamnya ada alkoholnya. Itu bagaimana Ustaz perasaan itu? Ya. Ya, kalau berkumur apa ini? Dengan menggunakan mungkin kumur dari pembelian, beli di toko atau iya. Ya kalau dia ya itu tadi mungkin sesuai dengan bukan mungkin ya sesuai dengan keyakinan dia. Kalau itu membahayakan dan mungkin itu dia mempunyai keyakinan bahwa itu adalah ada alkoholnya, sehingga dia mengikuti pendapat yang haram, ya itu tidak boleh. Karena itu juga akan masuk dan sebagainya. Kalau secara umum yang tadi kita katakan bahwa ada yang mengatakan bahwa itu pada dasarnya suci, sehingga kalau tidak membahayakan pun ya tidak apa-apa. Yang ketika kita mengikuti pendapat Kiai Haji Syafi'i Hadzami yang tadi, karena dasarnya adalah suci misalnya, sehingga yang masuk di minyak ya karena sedikit juga suci dan sebagainya, kecuali sudah diaduk menjadi minuman keras ya itu baru kita katakan sebagai najis dan sebagainya. Tapi kalau sebelumnya ya sehingga tercampur dengan apapun misalnya, yaitu kita mengatakan suci, tidak ada masalah. Karena ya barangkali mungkin yang buat kumur mulut itu Sterlin atau apa itu bahasanya itu atau mereknya itu, barangkali juga ada bahan alkoholnya mungkin, sehingga ya ibunya mengatakan wah ini ada bahan alkoholnya, lalu keyakinan saya bahwa alkohol itu haram, sehingga ya tidak usah berkumur dengan itu. Ya kalau kita mengatakan itu haram ya harus yakin juga segala sesuatu yang berhubungan dengan alkohol juga akan haram. Jadi jangan sampai alkohol haram, najis juga, tapi ngono wayah ning Vaseline atau wayah neng apa enggak, ya itu konsisten ya. Iya enggak konsisten ya enggak. Kalau kita katakan haram ya haram semuanya yang berkaitan dengan alkohol gitu. 6746352 atau di 0821333670.000. Ada yang bertanya di luar tema Ustaz. Dari Pak Parlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai seorang hamba yang semasa hidupnya mengambil hak orang lain dan memukul orang. Apakah ketika di hari pembalasan nanti bisa masuk surga kalau sudah lunas bayarnya semua yang didolimi, sedangkan amalan pahalanya habis karena sudah diambil mereka. Apakah setelah dapat masuk surga dengan rahmat Allah? Terima kasih. Iya. Kalau dalam hadis kan dikatakan demikiannya, bagi orang yang masih punya kezaliman bagi orang lain, khususnya kalau dalam fikih itu dibahas tentang itu tadi raddul madzalim, mengembalikan barang-barang yang dizalimi dari orang lain. Nah, kok misalnya belum sempat, nanti itu hadisnya dikatakan nanti bahwa
amalnya diambil oleh orang yang dizolimi. Kalau amalnya habis, ya dosanya ditimpakan, dosanya orang dizolimi ditimpakan kepada mereka. Nah, kalau misalnya sudah selesai, ya sudah selesai. Maka ya semuanya bergantung pada selesai. Ya semuanya bergantung pada apa? Sepertiga umatnya Nabi Muhammad itu dibagi menjadi 3. Kalau dalam Imam Walid At-Tibaiyah, sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sepertiganya akan masuk surga dengan tanpa hisab. Semoga kita semua, guru-guru kita, orang tua kita termasuk daripada ini. Amin Allahumma amin. Sulusun ya'tuna, yang ketiga, yang kedua adalah mereka datang membawa kezaliman, membawa dosa dan sebagainya, tapi mendapatkan keringanan dari Allah, yaitu langsung diampuni dosanya. Yang ketiga, saking besarnya dosa akhirnya dihisab terlebih dahulu. Dihisab, kalau sudah selesai baru dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya semua yang berkaitan, semua yang mempunyai keyakinan man qala la ilaha illallah, mempunyai keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan dia berkata dan dia memang sebagai seorang muslim, maka akan masuk surga. Ini harus yakin. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Harus yakin. Nah, adapun surganya melalui VIP atau melalui dihisab dulu, ditanya dulu, lalu setelah itu dikasih ampunan oleh Allah masuk surga langsung, atau melalui neraka dulu baru masuk surga, itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, bagi orang yang terzalimi, kok sudah selesai dengan dihisab ini, timbangannya sudah selesai beres, ya nanti tergantung Gusti Allah. Langsung dikasih keringanan, ya masuk surga VIP juga, masuk surga dengan ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya orang itu ya pastinya adalah masuk surganya karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Entah itu melalui VIP atau melalui apa, semuanya adalah atas rahmatnya Allah. Kita dikasih nikmat Islam dan sebagainya, itu semuanya adalah rahmatnya Allah. Ya, jadi yang tadi ada yang dizalimi dan sebagainya, ya nanti dihitung dulu sama malaikat. Kalau misalnya sudah selesai sepadan, ya tergantung Allah Subhanahu wa taala ngasih rahmatnya, ya langsung masuk surga. Ya, semoga kita semua VIP masuk daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terakhir nih Ustaz ya, mengenai tadi disebutkan bahwasanya ketika kita yakin bahwasanya alkohol itu haram untuk selamanya, dan ketika alkohol itu dibolehkan dimakfu gitu ya. Dan sebaiknya nih Ustaz, kita sendiri sebagai orang muslim di Indonesia sendiri, kita itu menganut yang siapa nih Ustaz? Iya. Sekiranya yang kita tak lepas dari alkohol. Iya. Ya, kalau yang sudah berkelaku di masyarakat dari dulu ya sampai sekarang ya mengatakan haram itu, sehingga nanti yang berhubungan dengan minyak atau berhubungan dengan misalnya ada apa zat alkoholnya, ya itu ya haram, itu juga bagus. Terus kenapa tadi saya katakan ada yang berpendapat yang lain, ya karena biar berimbang. Misalnya kalau ada yang mengatakan tidak haram atau karena zatnya kecuali hanya arak saja, kalau sudah menjadi arak baru haram, baru najis, ya itu juga menggampangkan juga. Menggampangkan juga dalam artian yang di minyak juga tidak apa-apa, yang di kumur-kumur tadi juga tidak apa-apa, mungkin zat-zat apa yang ada alkoholnya juga tidak apa-apa, itu meringankan. Ya, saya hanya ngasih pendapat ya dua istilah seperti itu. Biar apa? Ya biar semuanya punya dasar masing-masing. Semuanya punya dasar masing-masing. Yang haram juga peganglah dengan keharaman, sehingga nanti apa-apa yang berhubungan dengan alkohol juga itu haram, perlu dicuci misalnya, tapi tidak harus 7 kali, kan perlu dicuci saja. Nah, yang mengatakan itu tidak najis, ya kecuali sudah menjadi minuman keras, ya berarti itu ya agak ringan lah, mendingan lah. Jadi ya, dan juga
tidak perlu saling menyalahkan kalau ini pakai pendapat ini pakai pendapat ini, asalkan tidak digunakan. Kalau ada orang mengatakan oh kata Pak Ustadz tidak najis, kata Pak Ustadz, ya jangan sampai disalahgunakan Iya, sehingga iya. ya berarti diminum nggak apa-apa, Mhm. berarti menjadi ini nggak apa-apa Iya. dan sebagainya. Enggak, semuanya dengan keyakinannya masing-masing ya. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Banyak sekali yang bisa kita dapat di kesempatan sore hari ini kaum muslim. Arka harus pamit undur diri. Allahumma fiqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.